Dari pengalaman aku yang utama karena memang pemerintah Indonesia sebenarnya belum mengizinkan untuk TKW kerja di rumah ya, kecuali skill. Iya. Setahu saya sih. Mhm. Nah, kalau misalkan kita di ininya visa jarah, Mhm. mendingan nggak usah. Nggak usah ya? Ribet kalau nggak usah. Kalian nanti kalau misalkan mau pulang kayak saya nih susah kalau kita nggak berani. Maksudnya hindari aja sih resiko itu gitu. Iya. Kalau kalau saya kan memang kayak bikin suatu perjanjian kayak gitu buat jaga-jaga yang ternyata emang terjadi gitu. Mhm. Berontak. Makanya bisa pulang. Tapi kan nggak semua orang berani ya, Kak ya. Iya benar. Nggak semua orang berani. Karena kita orang kecil kebanyakan takut Sah. takut denda, takut apa, Mhm. laporin polisi segala macem. Intinya kalau misalkan ada yang ngiming-ngimingin kayak dapat uang fee atau segala macam, mendingan nggak usah gitu. Karena Nggak seberapa dengan pengiriman apa TKW, yang harus kita lakukan di luaran sana. iya, karena kerjanya tuh bener-bener kayak robot. Pokoknya jangan tanya lagi, bisa jarah itu aman atau enggak, menurut aku enggak aman. Kita kabur juga banyak ya yang kayak, ya udah kabur aja gitu loh. Mhm. Kita kabur juga belum tentu baik, terus belum tentu ketemu yang baik, takutnya Mhm. malah terjerumus ke Iya. jalan hitam gitu Kak, Mhm. takutnya ketemu orang yang jahat gitu, terus untuk pulang juga nanti susah. Sah. Makanya aku bersyukur aku udah bisa pulang, jadikan aku mikirnya itu ya udahlah pelajaran aku. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi bersama dengan mantan TKW, bisa dibilang begitu ya? Dan Mungkin. eh, dan Masya Allah ini mbaknya itu beruntung banget pakai visa ziarah bisa dipulangin kurang lebih 3 minggu ya? Iya, 20 hari. 20 harian ya, Masya Allah. Jadi menurutku sampean ini yang paling beruntung dari sekian banyak TKW pakai visa ziarah, mungkin belum ada yang pernah kayak sampean. Nggak ngerti ya. Nggak tahu juga sih. Iya, iya. Makanya kemarin juga ada yang ngomong, kok lu bisa balik gitu. Banyak yang Hmm. nanya gitu. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau komentar silahkan, tapi tetap dijaga etika dalam berkomentar. Ambil yang baik dari pelajaran mbaknya ini. Mbak, boleh nggak? Oh, kenalan dulu nih, asalnya dari mana ini? Aku Rangkas Bitung, Oh, Banten. Rangkas Bitung. Saya punya teman sih ada yang dari sana juga. Kalau boleh tahu nih, sampean berangkat ke Arab Saudi itu kapan, Mbak? Tanggal 8 Oktober. 8 Oktober, terus pulang lagi ke Indonesia? Tanggal 28 Oktober. Masih hangat ini. Sorry banget. Gimana ceritanya? Jadi buat teman-teman semuanya juga bisa lebih hati-hati juga, ambil pelajaran dari sampean sih. Ceritanya gimana, Mbak? Sebelum kita memutuskan untuk terbang ke sana, kita kan yang ditanyain gaji dulu kalau aku ya, karena kan mau gimana pun kita terbang ke sana jauh. Kalau Mhm. misalkan gaji nggak sesuai juga kan kita gimana gitu. Mhm. Kayak gitu kata PL-nya itu 9 juta katanya. Mhm. Ya udah maulah Neng gitu. Mhm. Akhirnya didaftarin sama mereka buat visa, buat paspor dulu ya. Mhm. Buat paspor, terus buat visa, sidik jari. Mhm. Nah, tapi sebelumnya itu aku maunya lewat Sarika. Mhm. Eh, Pak Haji, aku maunya lewat Sarika. Mhm. Kalau nggak lewat Sarika, aku nggak mau. Oke. Kalau langsung ke bos kayak gitu. Memang dari awalnya nggak ada perjanjian kerja di salon yang awalnya ya. Mhm. Yang dari awalnya itu nggak apa-apa lah aku kerja di rumah kalau gaji segitu gitu loh, Oke. pikir aku. Mhm. Nah, itu pas aku dikenalin ke yang sponsornya itu, Mhm. sponsornya bilang nggak melalui syarikah. Nah, pas dia ngomong kayak gitu tuh, itu kita udah proses segala macemnya, udah Mhm. sidik jari, udah apa gitu, udah tinggal nunggu berangkat itu. eh, yang sponsornya baru ngomong kalau itu nggak melalui syarikah. Oke. Terus gaji cuman 1.000 real. 1.000 real. aku searching dong, Mhm. itu 1.000 real tuh berapa rupiah gitu. Hah, Mhm. cuman segitu. Terus gimana ya, terus supaya bisa mundur nih gitu kan, Mhm. supaya
aku mau mundur, nggak mau maju gitu. Oke. Nah pas mau mundur itu nggak bisa katanya, kalau kamu mundur kamu harus bayar ganti rugi Buat proses tadi itu. sekitar itu dia udah rinciin, masih ada buktinya. Dia rinciin 25 juta, sekitar 25 juta. Wah, banyak banget. Iya, kalau kita mau mundur kita harus bayar sebanyak itu gitu. Nah, aku konsultasi lagi sama sponsor yang dia tuh ngirim TKW-nya ke Syarikah. Oke. Saya konsultasi ke sana, Pak gimana ya, saya ini soalnya kalau nggak melalui Syarikah saya nggak mau. Nah, tapi kalau misalkan saya mundur, saya harus bayar sekian juta. Mhm. Ya aku bersyukurnya aku berteman sama bisa dikatakan orang-orang hebat yang alhamdulillah bisa bantu kita. Mhm. Dari proses yang itu, yang aku mau ke Syarikah itu, jadi udah kita laporin Mhm. sebenarnya Oke. mereka itu. Udah katanya itu namanya pemerasan. Kalau mereka mau kalau mereka nyuruh kita ganti rugi hanya seharga misalkan paspor berapa, Mhm. visa berapa gitu loh. Mhm. Ya udah kita bayar gitu. Oke. Jadi nanti biar sponsor yang itu bayarin itu gitu loh, Mhm. buat ngambil alih aku gitu. Nantinya kan mereka malah datang ke rumah kayak nakut-nakutin ke keluarga. Saat itu bapak aku lagi sakit kan. Mhm. Sampai sebenarnya di luar tuh kita ribut-ribut di luar. Aku mau tanggung jawab ini, bukan mau pergi, bukan mau kabur. Mhm. Ya udah katanya, punya nggak uangnya? Oh dia mah orang hebat kayak gitu ngomongnya itu. Dia banyak uang katanya. Mhm. Mau gantiin uang 25 juta. Oh enggak, aku nggak mau bayar 25 juta. Mhm. Aku maunya bayar sesuai harga Paspor, persyaratan visa. itu gitu. Nah ternyata mereka kan nggak mau. Ya udah katanya kalau Neng mau melalui Syarikah, mau nggak ditampung di Jakarta 3 bulan, Mhm. terus makan sendiri, apa sendiri, kata dia gitu loh. Mhm. Kita biaya sendiri gitu. Udah Neng mah ke salon aja deh. Nah akhirnya kita dibawa ke sana, ngobrol yang salon-salon itu. Iya, iya. Pas di jalan sih, pas di mobil itu ngomong, Neng kalau itu ke salon aja katanya. Mhm. Nanti bawa ke salon aja deh katanya. Di situ kita bikin kayak surat perjanjian Mhm. 1 minggu atau mau bikin surat perjanjian gitu. Mhm. Ya udah bikin surat perjanjian aja. Harus dibuatkan iqomah Oke. dalam 1 minggu itu. Harus ada kabar. Mhm. Oke. Pokoknya kalau aku sampai cacat meninggal di sana ya mereka tanggung jawab kayak gitu-gitu. Oke. Dari yang saya tangkap sampean ini Masya Allah berani ya, pinter. Nggak takut misalkan diancam kayak gitu, pinter juga. Terus sampean mau membuat perjanjian. Karena biasanya teman-teman TKW itu yang paling penting itu ada kabar. Biasanya kalau teman-teman TKW itu nggak ada kabar gitu loh, HP disita lah, nggak boleh komunikasi lah, gitu. Nah, saya nggak dikasih wifi sehari berontak. Harusnya gitu semua para TKW. Harus berani sih menurut aku, jangan pasrah. Terus menurut aku kayak surat perjanjian kayak gitu, terus di Indonesia kita punya kenalan siapa nih yang kira-kira bisa bantu untuk ngurusin kita kalau ada apa-apa gitu. Mhm. Nah, di salon itu udah katanya di itu aja, di salon aja, nih ada yang butuh salon di sana. Oke. Ya udah kita semangat loh. Terus kita Mhm. datang ke sana pun kita yang tadinya kita udah panas jadi kita adem lagi karena oh ya udahlah di salon karena kita emang itunya di dunia salon gitu kan mungkin Mhm. lebih nyaman, kita lebih menikmati pekerjaannya gitu. Iya, iya benar. Jadi nyampe sana ngobrol-ngobrol tuh pas nyampe di rumah sponsornya itu dia ngomong lagi, Neng tapi yang di itu harus bisa bahasa katanya. Mhm. Harus bisa bahasa Arab dulu. Neng di rumah aja dulu ya. Nanti kalau misalkan udah bisa bahasa, cari Bu Haji lagi aja gitu. Oke. Kayak gitu. Makanya itu dibuatkan surat perjanjian itu. Mhm. Nah setelah itu saya kan ke Jakarta dulu nih, Kerja. karena
nunggu masih belum ada kepastian kapan terbang, terus kita juga harus ada pemasukan gitu. Ke Jakarta dulu, kayak terima home care kayak gitu-gitu kan banyak teman-teman kita di Jakarta. Oke. Akhirnya di situ nah Bu Haji itu minta sertifikat sama video. Oke. Nah, dikirim lah sama kita, udah dikirim, nggak ada kabar lagi dia. Oke. Kayak gitu. Terus Neng katanya Neng kalau mau ke salon sebelum ngirim sertifikat itu, Neng kirim sertifikat sama video lagi Neng ngerjain apa, rambut atau apa gitu loh. Gitu. Jadi kita kan semangat lagi yang tadinya jadi kayak berbelit-belit gitu loh. Jadi dia ngomong salon, tiba-tiba rumah lagi, tiba-tiba salon lagi kayak gitu. Dikabarin Neng tanggal, jadi dia nggak ngasih tahu di rumah, kerja di rumah apa di salon lagi tuh. Oke. Dia ngabarin Neng tanggal 7 ya, tanggal 7 terbang kata dia. Oh ya udah Neng pulang deh kalau gitu. Jadi aku sekitar tanggal 5-an balik ke sana dari Jakarta. Di mana Bu Haji? Jadinya kerjanya di mana kataku. Neng di rumah aja gitu. Mana kan katanya tiket udah dibeli. Kata dia di rumah dulu. Jadi aku tuh kayak dibuat gimana sih ini? Harusnya gitu kan. Kemarin udah bilang ke salon gitu, terus di rumah bilang ke salon lagi, ke rumah lagi. Jadi kalau tahu kayak gitu, mungkin kita proses yang awal itu kita lanjutin. Iya. Iya, udah beli tiket juga katanya, nggak apa-apa Neng di rumah aja dulu katanya. Kalau ada apa-apa tinggal telepon ke kita gitu. Di rumah aja Takutnya dulu di sana tuh, kenapa-napa. maksudnya kerja di rumah atau di rumah sampean? Kerja di rumah dulu. Itu Oke. pas kita udah dinyatakan tanggal sekian kita terbang. Oke. Jadi kayak terbang kepaksa dari Jakarta itu nginep semalam. Terus dianterin. Jadi kayak sponsornya kayak banyak gitu ya Kak ya. Iya benar. Dari tangan ke tangan. Yang nganterin kita dari apartemen ke bandara pun itu supirnya bisa 4 lah. Oke. Jadi ganti. Nah, saya lapar kan. Ini mobil dari tadi muter-muter di bandara ke situ lagi, muter kayak ngejemput mungkin ya. Ngejemput lagi. Jadi kita tuh kayak di situ aja kita udah dikekang, nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh makan, nggak boleh minum apa. Nggak boleh keluar gitu. Saya lapar loh, ini udah jam 2, saya belum makan gitu. Kamu kalau lapar mau berangkat apa mau pulang? Katanya mau pulang saya mah gitu. Lanjut terbang, kita bertiga dari sini tuh. Oh, TKW-nya 3? 3, bertiga. Kita tuh kayak dijual ya katanya gitu kan. Benar. Udah dijual kataku, apaan yang kayak dijual? Kita udah dijual kok gitu. Iyalah kan mungkin dari sana bayar ke mereka sekian juta kan. Bisa ziarah kan perdagangan orang. Kayak. Nah itu katanya bisa kenain pasal apa ya? Kayak penjualan orang atau apa gitu. Perdagangan orang. Oh iya perdagangan orang. Masih mending ini loh, masih mending kalau majikan kita baik. Sah. Aku mikirnya yang kalau mereka ketemu sama majikan yang jahat gitu loh, amit-amit ya. Gimana gitu loh Kak, kalau misalkan nggak kita tegesin dulu di Indonesia. Berpisah di Riyadh karena aku kan naik pesawat lagi ke Taif. Jadi yang di Riyadh itu memang udah ada yang jemput aku juga, terus naik bis sebentar, terus naik pesawat lagi. Kataku kok naik pesawat lagi sih? Bukannya sampai Riyadh ya? Karena orang sana di Riyadh gitu. Sponsornya bilang aku di Riyadh, bukan di Taif. Oke. Itu udah melenceng lagi gitu. Katanya Riyadh, Mekah. Jadi aku kan nanya, aku tuh mau ditempatinnya di mana gitu. Kata Riyadh kan. Nah udah di Riyadh itu memang sama teman-teman udah nggak ketemu tuh karena banyak orang kan. Akhirnya ya udahlah saya langsung itu ke Taif. Jadi nyampe sana jam 9 malam kalau nggak salah. Kita naik pesawat lagi jam 5 pagi. Itu sampai dari Riyadh ke Taif sendirian naik pesawat atau ada yang dampingin? Sendiri. Oke.
ada yang ngedampingin itu, cuman nganterin aku ke mana? Bandara. Ke airport, Iya. ke bandaranya. Nyampe Taif kan dijemput tuh sama bosnya. Terus kita dijemput itu kayak apa namanya? Nunjukin foto kita ya Iya, di iya. HP gitu. Ini kamu kan? Iya, oh ini kali bosnya kataku. Sama kayak saya dulu. Itu Masya Allah ya sebenarnya ininya responnya udah baik banget. Madamnya udah ngasih senyum kayak gitu. Masuk, masuk kalau bahasa kita ya mungkin. Ayo masuk silahkan. Kamu mau tidur dulu atau mau mandi? Terus kamu punya sabun apa enggak? Punya handuk apa enggak? Kayak gitu loh. Ya kan? Oh, kok ini welcome ya kayaknya gitu orangnya. Gitu. Kita kayak dikasih istirahat dulu 2 hari apa 3 hari gitu Kak di sana. Jadi dia ngomong ini bukan jam kerja kamu gitu. Jam kerja kamu besok kayak gitu. Jadi masih kayak ada piring kotor kita cuci kayak gitu. Nah, kirain aku kerjanya ya kayak gitu aja. Maksudnya enggak yang sampai 24 jam gitu, Kak. Karena kenapa menurut aku sampai 24 jam kayak gitu? Karena siang-siang itu kan kita kerja dari siang. Karena bangun jam 12 siang itu, sarapan, mandi segala macam, lanjut kerja, ngapain aja apa aja yang dikerjain gitu. Sampai jam 1 malam. Oke, 12 siang sampai 1 malam. Terus? Itu jam kerja kita. Di situ waktunya kita tidur, kita anaknya kan nyusu dot ya. Iya, iya. Kita harus buatin dia susu. Hampir kayak sejam sekali atau setengah jam sekali gitu. Yang berat karena kan tidur butuh ya kita tidur. Kalau sampai kerja jam 12 siang sampai jam 1 malam, terus lanjut buat susu per 1 jam sampai jam 12 siang lagi? Iya. Sampai anak itu bangun, karena anaknya bangun sekitar jam segitu. Oke, oke. Berarti nggak tidur tuh sampean? Jadi kayak tidurnya kayak 1 jam gitu kan, 1 jam kita tidur. Kita bangun lari ke dapur gitu buat susu. Kalau dia udah nangis jerit-jerit gitu kan, bikin susu. Terus kadang kita mau tidur lagi, kadang bisa, kadang enggak, Kak. Iya. Udah bantu kan. Iya. Iya, itu. Nah itu yang sampai saya ngedrop itu. Terus? Nah pas gitu, saya minta tolong ke yang polisi itu. Kak, saya tuh apa namanya nggak kuat gitu kalau kerja kayak gini, nonstop 24 jam menurut aku ceritain kan. Saat itu wifi masih dikasih 1 jam kalau nggak salah. Aku dikasih wifi-nya hanya 1 jam aja. Terus habis kerokan juga gitu. Pokoknya aku dalam kondisi sakit. Habis itu aku ngadu ke sponsor. Tolong dong gimana ya caranya biar aku tuh kerja nggak sepanjang ini gitu waktunya. Terus sampean udah berusaha untuk lapor ke sponsor, ke yang agen tadi, terus apa respon mereka? Karena mereka lama responnya kan. Akhirnya wifi kita juga udah mati, terus kita udah kerja gitu. Sponsor ngerespon itu, jadi aku udah ngomong langsung. Di translate itu, pakai Google Translate itu. Aku, Madam mohon maaf, saya nggak kuat gitu kalau kerja kayak gini. Saya minta tolong ke sponsor, belum ada respon untuk ngomong ke Madam gitu. Terus jadinya gimana? Kata dia tuh, pokoknya aku kalau kayak gini mending aku pulangin aja gitu. Kalau harus 24 jam kayak gini, saya bisa mati, saya bilang. Ya udah katanya gimana enaknya katanya. Kamu ya udah nggak usah buatin susu buat anak saya. Kamu tidur sendiri gitu. Nah itu tuh udah kita tuh masalah itu tuh sebenarnya udah selesai. Antara aku sama Madam. Udah oke lah gitu, aku udah nerima. Ya udahlah kerja. Maksudnya kalaupun kerja capek, kalau istirahat kita cukup kan kita insya Allah nggak kenapa-napa gitu. Nah pas si sponsor ngerespon itu bahasanya gimana? Emang di sana mah kerja bisa 24 jam. Kan Bu aja udah pahitin dari sini gitu.
harus 24 jam kataku gitu. Iya, iya. Kita tuh bukan robot, aku sampai bikin essay kan. Kita Hmm, bukan robot gitu. Oke. Yang harus kita kerja kalau harus kerja 24 jam dengan gaji segitu di Indonesia juga bisa dapat kalau kitanya rajin Oke. gitu. Makanya kayak aku kayak ribut gitu loh, ribut Hmm, sama si sponsor itu. Ya udah kalau kayak gitu, aku mau pulang. Karena dari awal juga aku maunya melalui syarikah. Terus kalian Berasa kok. ngejanjiin saya di salon, Hmm, akhirnya di rumah juga. Saya cuma minta tolong, minta jam kerja saya, jam istirahat saya, itu bener gitu. hmm, hmm. Karena kita bukan robot. Jadi dari situ kita berontaknya itu, Kak. Hmm, Oke, oke. Pas gitu, kan madam udah ngasih kita jam istirahat. Hmm, hmm. Jadi sponsornya nyuruh madam untuk matiin Wi-Fi. wifi aku. Hmm, Yang sebelumnya madam udah kasih aku wifi 24 jam. Oke. 24 jam, dua Satu belas jam. jam. 12 jam. 12 jam di saat waktu kita pas udah selesai kerja gitu. Oke. Wifi dinyalain gitu. Karena kan kata kita kalau kita kerja mah nggak mungkin kita main-main HP terus ya. Hmm, Aku hmm, nggak hmm. ngerti sama orang sana. Karena mungkin, nah kalau sponsor itu mungkin karena takut kita apa-apa ngadu Oke, gitu loh. Mereka mereka nggak mau ribet, kayaknya oke. sih gitu. Akhirnya di situ ya kayak udah mulai males kerja, Kak. Aku Karena sponsor. manyun-manyun karena sponsor itu, ulah Oke. sponsor itu. Tapi majikan baik kan? Maksudnya ya sesuai apa yang dia sampaikan, jam kerja, jam tidur, jam tidur. Heeh. Terus? Itu aku sempet ribet sama madam itu pas aku minta minta wifi. Maksudnya, Oh, madam kalau satu oke. jam aku nggak cukup. Hmm, Karena pas aku dikasih wifi sama madam di jam sekian, kadang anak aku lagi sekolah, apa udah hmm. tidur kayak gitu. Oh, berarti sampai selama di luar jam kerja itu cuma dikasih WiFi 1 jam aja. 1 jam awalnya, Oh, oke. kayak gitu. Jadi aku minta berapa jam gitu loh. Kalaupun cuma 3 jam, jadi nggak usah dibatesin di jam berapa karena kita nggak tahu yang di Indonya itu Hmm, bisanya ditelepon di jam berapa kan iya gitu. benar. Terus Sedangkan dia sedangkan dia ngasih wifi aku di jam 1 malam. Berarti Indo jam berapa? jam Mereka 5. belum pada bangun. Iya. Ada yang belum bangun, ada yang baru bangun mungkin gitu. Nah, terus dia nelpon lagi ke sponsor, Kak. Oke. Dia yang nelpon ke sponsor. Ini anak wifi aja gitu. Oke. Terus kata saya, ya udah kalau jadi aku tuh kayak ngelawan gini. Aku tuh punya anak, punya keluarga. Hmm, Gimana rasanya jauh dari mereka, terus kita nggak ada kabar kayak gitu. Oke. Saya nggak mau orang tua saya, keluarga saya pada mikirin kita gitu loh. Hmm, Itu bisa sakit kata saya gitu. Akhirnya sama dia dikasih itu 12 jam itu. Oke. Habis itu dimarahin lagi aku sama sponsornya. Sponsor dimarahin lagi. Terus? Jadi ribut lagi di situ, Kak. Aduh, kalau kayak gini kataku apa-apa diributin. Kita ngomong baik-baik loh, Pak, gitu loh. Ke Hmm, sponsor. Bu, Pak, kita ngomong baik-baik. Kita nggak yang apa namanya anarki lah gitu. hmm, Dia tinggal jawab pakai bahasa yang baik, kita bisa terima. Oke. Nggak usah kayak nada tinggi kayak gitu. Hmm, Kamu kamu kenapa sih? Kok kamu beda dari yang lain? hmm, Sponsor bilang gitu. Yang lain anteng-anteng aja kerja gitu loh. hmm, Ya karena saya harusnya nggak di sini. Saya di sini udah nerima loh hmm. kerja kayak gini. Iya, iya. Kalaupun bukan di profesi saya gitu loh. Saya udah nerima banget. Masa minta tolong kayak gitu? Kita harus diomelin kayak kita tuh kesannya kayak bukan orang gitu loh. Sah. Eh, ini si ini kenapa nggak ada kabar? Oke. Terakhir dia bilang sakit gitu. Dia udah ngedrop. Saya bisa laporin kalian. Kalian ngirim TKW ilegal. Oke. Kalaupun nggak ada masalah sama dia di sana, Hmm, kalian tuh udah ngirim TKW ilegal. hmm. Itu udah salah. Iya. Makanya mereka kayak pokoknya dalam waktu dekat ini si ini harus sudah dipulangkan. Oke. Kalau enggak, siap-siap kalian jangan kabur ya gitu. Oke.
Jadi di apa chattingannya panjang kayak gitu. Nah, akhirnya mungkin mereka meeting 1 hari lah, 1 hari mungkin yang sponsor Indo meeting. Akhirnya ngabarin lagi ke polisi itu. Iya, si ini sepakat mau dipulangin. Oke. Kita tapi nggak sekarang Pak katanya gitu. Kita nunggu apa namanya? Kita nyari duit dulu katanya buat beli tiketnya. Oke. Mau patungan buat apa? Patungan mungkin sama yang lain gitu. Oh, berarti di situ udah komunikasi sama madam bahwa sampean akan dipulangin? Atau hanya sponsor aja yang bilang gitu? Udah komunikasi sama madam, tapi menurut aku kalau kerjanya kita sampai 24 jam terus diporsir kayak gitu mah ya lebih baik ngelawan sih menurut aku. Terus akhirnya keputusannya kan waktu itu aku ngobrol sama majikan tuh sebagai penerjemah lah gitu, sebisa saya. Kalau saya melihat sih, Masya Allah madamnya itu baik banget. Aku belum pernah ketemu sama madam yang ketika sampean udah dipulangin, pulangin gitu. Jarang banget loh. Hmm. Itu baik Ya banget. sebelumnya kakak heran ya, kok Iya. mau dia mulangin gitu. Makanya gitu. Kok mau gitu? Apakah sudah dapat izin? Karena belum pernah kayak gitu. Oh, belum Belum, ada yang belum. Mungkin kayak di luar ngasih. sana ada yang aku nggak tahu, tapi kayaknya belum deh. Hmm. Terus Hmm. akhirnya kan waktu itu beli tiket, udah dibeliin tiket kan, tapi Hmm. salah nama. Iya, Hmm, kayak ya Allah ini kenapa lagi gitu, harus iya. nunggu lagi kan. Tapi bersyukurnya nggak sampai ganti hari sih. Oh, bagus. Akhirnya dibeliin lagi sama madamnya. Dibeliin lagi. Tiket yang pertama transitnya 4 kali. Iya, aku ngomong sama madam sih. Madam ini namanya beda, apalagi dia itu mampir ke India 2 kali, ke Malaysia 1 kali, baru nyampe ke Indonesia kan. Itu takutnya di Iya, negara yang lain yang bermasalah. Akhirnya madam Masya Allah baik banget, dibeliin lagi langsung jedah ke Jakarta ya. iya. Mahal loh. Makanya itu sebenarnya baik Kak, itu bos baik asal kita ngomong Mhm. nyamannya kita mau kayak gimana. Iya, Yang jahat siapa? Sponsornya kayak ngojok-ngojokin ke madam. iya. Itu jahat. Orang kita sendiri malah. Orang kita sendiri yang jahat. Waktu sampean pulang nih ke bandara, itu diantar sama majikan juga atau berangkat sendiri nih? Diantar majikan. Dari Taif ke, Dari Taif hmm? ke Jeddah langsung. Oh, harusnya mampir sini nih, deket. Nggak tahu saya. Itu Masya Allah majikannya baik banget loh, sampai mau nganterin. Harusnya kalau orang udah kecewa, udah berangkat sendiri aja gitu. Kemarin tuh majikan sebenarnya bilang ke saya, pihak yang ada di Indonesia itu nyuruh majikan buang sampean di jalan atau dilaporin ke polisi. Itu majikan bilang saya ke sini. Iya. Saya ke sana. Mm-mm. Sejahat itu kan mereka. Padahal maksudnya orang baik kayak di ini supaya jadi buruk gitu loh. Iya, tapi majikan masih bilang ke saya gitu, saya takut sama Allah. Dia kasihan, TKW-nya kasihan, masa dibuang ke jalan gitu. Akhirnya ya udah dipulangin gitu. Pas di airport Jeddah itu, Hmm, saya difoto tuh sama madam. iya. Saya masih pakai abaya. Nah, memang dari rumah madam itu aku udah persiapan kayak bawa ganti Kak di tas yang kita ini Hmm, 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 hmm. dipisahin dari koper gitu. Iya. Karena saya takutnya gitu. Kayak Hmm, udah persiapan takutnya dikasih tahu madam kalau misalkan aku terbang terus hmm. aku tiba di jam sekian. Nah, ternyata memang bener Kak. Oh, Pas nyampe Jeddah itu jadi aku dipoto sama madam, terus tiketnya juga dipoto. Jadi aku udah berpikiran pasti itu dikirim ke mereka gitu. hmm, Nah, hmm, ternyata kan iya dikirim ke mereka. Jadi kenapa aku bawa ganti itu? Jadi aku nyampe Bandara Soekarno Hatta, hmm, hmm. aku ganti kostum Kak, Kabur gitu. ganti baju tuh keluar aman-aman aja ya udah. Akhirnya bisa sampai ngopi juga lama di sana karena Oh, udah aman. berarti nggak ada yang jemput kan? Gitu. Nggak ada. Hmm. Kalau Jadi waktu di takutnya pas waktu di Bandara Jeddah itu sampean cuma beli tiket, udah pulang-pulang itu aja ya? mm, Oh, iya iya. itu kan nah jadwal kan jam berapa ya? Jam setengah 4
3:30, 4. Hmm, Jadi madam anterin aku tuh habis maghrib dari rumah itu. oke. Habis sholat maghrib itu langsung nganterin, nyampe sana sekitar jam 9 apa jam 10 gitu. Hmm, Nah, lewat jalan Taif itu loh, Kak. ya, Seru. ya, ya. Lewat jalan Taif itu. Lumayan jauh juga ya, sekitar Iya. 3 jam kita. Hmm. Sama madam dikasih uang saku atau bekal atau apa gitu? Aku untuk uang saku sih enggak ya, kita nggak berharap juga, yang penting eh, kita udah dipulangin aja udah bersyukur banget gitu. Iya, iya. Tapi ada oleh-oleh ini sih, apa, hmm, kurma itu. Dikasih sama Ada madam? 7 bungkus atau berapa gitu. 7 bungkus yang kecil-kecil itu atau yang kiloan? Ya, mungkin 250 gram gitu ya. Oh, oke. Kayak kayak seperempat gitu, Kak. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Dikasih sama madam ya? Ini buat kamu, buat keluarga di Indonesia. Saudara kamu ada berapa kayak gitu. Masya Allah, baik. Aku makasih banget sampai udah sharing-sharing buat teman-teman yang lainnya. Bukan hanya karena konten-konten saya yang dapat manfaat saya tidak, tapi teman-teman yang lain juga bisalah belajar dari pengalaman sampean. Benar. Oke. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak, Mas Ferry. Siap, Terima kasih banyak-banyak pokoknya. siap. Udah jadi translator saya Hmm. ke Madam. Semoga sampean sukses di sana bisnis salonnya. Amin, amin, amin ya Allah. Lagi cari tempat, Kak. Oke. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.